mengambil kakak beradik gitu loh. Tantenya umpamanya A menikah dengan B, punya keponakan C menikah dengan D, apakah boleh itu loh? Keponakan dari yang A tadi. dari tantenya. Ya, dari ya. Nah, itu kan bukan garis lurus. Oh, itu tidak garis lurus ya. Kalau garis lurus ya nggak bisa. Nggak berbeda. Nah, kalau apa turun ranjang apa itu? Turun ranjang kan ikatan pertama sudah diputus. Itu beda. Nanti berbeda dengan ini Pak. Misalnya janda, ya, janda punya anak. Terus janda ini punya anak, lalu si janda ini menikah dengan laki-laki. Suatu saat jandanya mati. Nah, apakah anaknya boleh menikah dengan bapaknya? Enggak boleh. Karena itu berkaitan dengan pertalian hukum tadi, kelayakan publik negara. Tidak bisa. Itu beda dengan turun ranjang. Bapak mau ngomong turun ranjang. Yang perumpamaan ideal itu yang wanita menikah dengan 7 orang bersaudara. Ya itu turun ranjang. Itu turun ranjang. Ya, artinya terus begitu. Itu boleh kok. Prakteknya bisa. Tapi pertanyaannya adalah apakah benar-benar mencintai itu kan harus diselidiki. Nggak bisa juga dipaksa meskipun orang tuanya mengatakan udahlah ambil saja adiknya itu. Nggak bisa begitu, adiknya harus ditanyai. Bebas enggak, kamu memutuskan pribadi enggak, kamu paksa atau enggak, atau hanya kasihan. Nah, itu kan nggak jadi nanti. Kalau menurut hukum Israel dulu Pak, Kalau turun ranjang nggak bisa. Diancam kok. Jadi aturannya itu sebenarnya sangat ketat dan sangat jelas. Kalau di dalam kitab Kejadian itu kan yang memang harus diperhatikan di situ. Allah menciptakan pria dan perempuan. Terus yang kedua langkahnya Tuhan memberkati. Baru perintah beranak cucu. Jadi urutannya sangat jelas. Itu berarti menjaga kekudusan itu di situ. Ketika itu dilanggar, berarti apa? Berarti rusaklah keluarga. Itu yang mau dikatakan. Jadi kelihatannya ketat sekali, tetapi di sini tuh detail-detail aja, didetailkan. Tapi sebenarnya intinya adalah di situ. Dulu orang Israel sangat ketat supaya anak-anak Israel, pemuda-pemudi Israel tidak boleh mengambil orang-orang di luar bangsa Israel. Mengapa? Itu sebenarnya mau menjaga kemurnian iman di dalam keluarga. Bacaan pertama hari ini sangat menarik ya. Jadi 4 pemuda yang Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego ini kan berada di luar Israel pada waktu itu ketika pembuangan di Babel itu. Dan mereka tetap hidup sebagai orang Israel. Ketika mereka berada di situ tidak terpengaruh orang lain makan daging babi yang haram dia tidak makan gitu ya. Dikasih makan yang najis dia tidak mau makan. Tetap pada imannya dan menjalankan ibadahnya. Itu contoh. Saya kira contoh benar-benar orang Israel yang sejati itu seperti itu. Jadi tidak dicemari oleh yang lain. Hanya memang kalau kita membaca kitab Rut itu ya ada perbedaan di situ bahwa Rut itu sebenarnya orang asing. Tetapi Rut ini di kemudian hari kan mengakui bahwa Allahnya itu adalah Allah Israel.
Jadi dia mengatakan Tuhanmu itu ya Tuhanku, bangsamu itu ya bangsaku. Nah itu ada perbedaan. Berarti kan bukan anaknya Elimelek itu yang terpengaruh, tetapi si Rut itulah yang justru menjadi beriman. Agak berbeda. Semenda itu berlaku di Israel aja apa juga di gereja Katolik? Di gereja Katolik. Gereja Katolik juga berlaku. Pasti kalau Romo penyelidikan kanon akan tanya ini. Tanyanya pasti begini misalnya. Contoh pertanyaannya, apakah dari keluargamu ada yang menikah dengan keluarganya dia? Nah, pasti itu pertanyaannya begitu. Itu kan penyelidikan berkaitan dengan ini, semenda. Itu baru aturan berkaitan dengan pertalian darah dan semenda. Tadi juga dibahas berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan penyimpangan seksual. Nah, penyimpangan seksual itu yang mana? Penyimpangan seksual itu misalnya tadi laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Lalu kemudian laki-laki dengan binatang, perempuan dengan binatang misalnya. Itu ada penyimpangan. Ini tanya mau. Ini sementara itu tadi kan di dalam penelusuran Romo misalnya terhadap mereka yang bakal mau kawin ini, setelah ditanya dan didapati bahwasanya itu betul-betul sementara, apakah Romo berani menggagalkan perkawinan itu atau mungkin? Biasanya Romo akan mengatakan kamu nggak sah. Kalau dilangsungkan nggak sah. Yang ini tidak bisa diberi dispensasi karena semenda itu garis lurus, bukan garis menyamping. Jadi ikatannya itu ikatan perkawinan tapi garis lurus. Walaupun kakak ketemu kakak, nanti ketemu adik itu nggak bisa juga. Berarti kalau kayak kami satu marga gitu ya, Romo? Nggak bisa. Nah, Satu marga gitu. malah Satu turunan. sebenarnya kalau di dalam penilaian gereja Katolik yang satu marga itu kan belum tentu satu nenek sebenarnya. Kalau dilihat dari keturunan aslinya ya, memang satu marga, tetapi belum tentu satu nenek. Nah ini yang agak repot juga itu. Pernah kami dapati itu misalnya di sini, misalnya ada satu tempat lah, di satu tempat saya nggak katakan tempatnya. Orang itu menurut hukum gereja tidak ada larangan untuk menikah, tapi menjadi halangan ketika marganya sama. Ya. Orang itu memang menikah sesama marga, masih saudara semarga. Di dalam gereja Katolik nggak ada larangan, tidak salah. Tetapi pasti akan dimusuhi di dalam marga. Tapi punya marga pasti satu nenek, Romo. Makanya dikasih marga itu. Ya, satu neneknya itu kan sangat berbeda. Neneknya kan nenek menurut Tarogo. Tapi bukan satu nenek asli garisnya itu. Di sini nggak ada ininya sih, nggak ada papannya, jadi saya nggak bisa menggambarkan. Jadi saya nggak bisa. Biasanya saya kasih gambaran kalau di dalam program. Pengalaman kamu masuk dengan Sunda, apakah di gereja Katolik kamu pernah mengalami? Pernah, Pak. Biasanya gimana? Ya biasanya kami mengatakan ini ya nggak bisa didispensasi kalau yang begini. Makanya sejauh-jauh hari itu, misalnya pas penyelidik apa namanya KPP apa itu mesti dijelaskan. Dan biasanya kami kan menjelaskan, coba lihat ada halangan kok enggak ini. Jadi kalau semenda itu misalnya satu keluarga dengan keluargamu itu ini enggak, biasanya agak jarang sih, tapi itu pernah terjadi. Semenda itu tadi apa, Mas? Pengertiannya? Dia ada ikatan keluarga karena perkawinan. Dan itu garis lurus, kalau garis menyamping nggak masalah.
misalnya keluarganya dia yang menikah ini A dan B, terus si A ini punya keponakan siapa gitu, tidak menjadi masalah. Itu yang masalah itu adalah yang lurus. Kalau A punya adik B, nah gitu, itu masalahnya. Ya bukan hanya B, adiknya kalau adiknya itu 5 ya berarti 5-5-nya nggak bisa nikah dengan sana gitu. Dengan